Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, Anda masih terus kami temani, saya Hersubono Arif. Dan saya Gibita senang sekali menjumpai Anda hari ini dan ada beberapa topik yang menarik yang perlu kita percakapkan, Mas Irsu. Yes, yang paling menarik memang sekarang heboh banget itu makan siang gratis ya. Program makan siang gratis yang diusulkan oleh Ketua DPD itu menggunakan dana zakat itu sebenarnya. Dan orang sudah langsung tahu lah itu pasti akan ditolak karena memang dana zakat itu kan aturannya udah jelas ya kan Mbak Agi ya. Dan yang menarik ternyata kemudian Istana dalam hal ini Kepala Staf Presiden dengan tegas menolak. Nah itu keren tuh. Dia tahu kan bahwa zakat itu peruntukannya bukan seperti itu dan katanya itu bukan gaya kami lah. Kata dia memalukan katanya itu kalau sampai dilakukan oleh pemerintah. Itu udah bener lah. Tapi nanti kita akan bahas terus apalagi ya Mbak Agi selain topik itu. Itu ini agak lumayan panjang ini cerita. Jokowi masih ada cerita Mbak Mulyono? Iya, iya, iya. Berhubungan dengan itu tadi ya soal dana zakat itu. Pada saat bersamaan sekarang sedang heboh juga soal warga negara Cina dengan tim lah dengan beberapa orangnya itu yang kedapatan melakukan penambangan emas Lihat. ilegal di Mhm. Ketapang itu di Kalimantan Barat senilai 700 kilogram lebih Mas Hersu dan nilainya kalau diuangkan itu 1 triliun lebih tapi divonis bebas itu perlu juga kita ini Hmm. bagaimana kekayaan negara harusnya diselamatkan dan Mhm. tadinya tujuannya seperti makan siang gratis seperti ini kan bisa dibiayai karena ketika itu dikatakan uangnya ada, dananya ada, berasal dari mana? Berasal dari salah satunya uang-uang yang bisa diselamatkan itu. Ya, ya, ya. Tapi yang seperti itu malah divonis bebas ini bagaimana? Kok nggak Kalau anu soal ya? Jokowi, Kok ya, hakim-hakim tuh kok nggak takut ya, nggak kapok-kapok ya? Padahal kan kayak sekarang ya, yang di kasus yang di Surabaya yang Ronald Tanur itu kan bukan mm-mm, hanya hakimnya, majelis hakimnya 3 orang yang sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung, itu kan betul. belakangan malah Ketua Pengadilan Surabaya, Negeri Surabaya yang ditangkap dan dia tuh orang seperti itu dipromosikan menjadi hakim tinggi dan tapi akhirnya Mm-mm, kan batal karena dia ditangkap oleh oleh Kejaksaan Agung. Tapi yang mm-mm. konyol saya baca di apa komentar-komentar netizen yang nangkep jangan-jangan nanti juga perlu ditangkap katanya. Kacau, benar-benar udah Saking udah kacau negara. bobroknya. Iya. Mhm. Ya tapi kok ini masih aja berani terus-menerus seperti ini gitu ya. Ini divonis Iya, bebas lagi dan yang rasanya seperti kan ini nggak seperti mungkin ini. itu. Apa alasannya gitu sehingga itu Iya. dibebaskan Mhm. ya. Dan ini Iya. polisi mesti ini Mbak Agi mesti boleh dicegah tangkal dulu tuh dia itu atau jaksanya ya Mhm. mestinya kan ini kan banding kan masih ya banding nanti sampai Betul, kasasi. Mas Gandhi. Jadi harus dicegah tangkal dulu, ajukan ke imigrasi tuh segera kejaksaan supaya dia tiba-tiba nanti prosesnya dia udah kabur gitu ke Cina itu Mhm. nggak bisa diapa-apain Mhm. nanti yang tanggung jawab adalah para pekerja-pekerjanya saja yang di Indonesia kan gitu. Betul. Dan ini kalau di Cina, ini banyak sekali reaksi dari netizen. Kalau di Mm-mm. Cina udah dihukum gantung itu di atas Mm. kren begitu ya, di atas kren tambang begitu dan jadi tontonan. Ini Mm. kenapa di sini kok lemah sekali? Ini ada apa begitu? Ini harusnya Nggak Komisi usah tanya ada apa, Yudisial. udah tahu kok perilaku Iya, kelakuannya udah tahu. karena sudah kejadian di mana-mana ya, Komisi Mm-mm. Yudisial bergerak dan kemudian KPK. Nah, walaupun KPK mungkin tidak terlalu ini apa, tapi penyelamatan harta negara karena ini kaitannya dengan siapa nih yang dapat nih, begitu kan? Nggak hanya mereka saja lah ini. Kita bisa menebak siapa yang dapat sogokan gitu sehingga ini bisa apa namanya bisa bebas seperti itu aneh sekali di Kejaksaan Negeri. Dia kan banding ini Mas Irsu dari Kejaksaan Negeri ke apa namanya dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, kemudian divonis bebas di pengadilan tinggi. Aduh, aneh sekali. Sementara yang lainnya yang juga rame ini adalah soal kunjungan Jokowi ke Sultan Hamengkubuwono ya ke Gubernur Jogja. Ini juga ramai sekali karena pada saat yang bersamaan itu sudah dipastikan dalam jangka waktu dekat Megawati dan Prabowo itu akan segera ketemu begitu dan pertemuan di antara keduanya juga support oleh Demokrat gitu, politisi Demokrat juga mensupport. Jadi artinya ini mantan presiden begitu ya dengan presiden akan bertemu dan mantan presiden yang lainnya mensupport sementara mantan presiden yang satu lagi bingung mau ngapain nih, kok Mm-mm. akhirnya mereka bersatu begitu kan Nah, ya, sementara ini menarik ini kita ingat kan waktu beberapa waktu yang lalu sebenarnya Pak Jokowi itu seperti pengakuan dari Sri Sultan kan minta dipertemukan dengan Ibu Megawati ya. Nah, tapi pada waktu itu Sri Sultan menolaknya dengan cara halus yang dia menyatakan saya tidak proaktif katanya begitu ya kan dan
memang memang tidak bertemu. Tapi sekarang ini apa minta dipertemukan lagi dengan Ibu Megawati atau apa nih Pak Jokowi ini ke situ? Iya, iya, dan posisi Pak Jokowi saat ini begitu yang under ya Mas Hersu karena Mm-mm. diterpa dengan soal OCCRP yang dinobatkan sebagai salah satu finalis eh, pemimpin terkorup dunia begitu dan eh, kabarnya juga dia merasa disingkirkan atau disisihkan karena tidak ada dari ketua umum para politisi begitu yang Partai dari politik. koalisi dari partai politik dari koalisi Indonesia Maju itu yang membela dirinya secara terang-terangan. Biasanya padahal kalau seperti ini pastilah seperti Bahlil gitu Mm. sebagai kroni dari Jokowi ini kan pasti sudah mungkin berkali-kali dia akan menjelaskan dan kemudian akan membela begitu-begitu juga dengan Zulhas, begitu juga dengan Erlangga dan sebagainya. Bahkan sampai pun sekarang Pak Prabowo juga tidak memberikan tanggapan secara resmi soal itu begitu. Ya, ya. Jadi Tapi itu ya menarik loh Mbak, karena kemarin kan mereka pada ngotot, mana buktinya bahwa ada korupsi kan gitu ya. Walaupun sebenarnya kita tahu OCCRP ini kan bukan hanya sekedar korupsi dalam pengertian mengkorupsi mm, duit yang kayak kasat mata kayak maling begitu, tapi kan kebijakan betul. yang kita bahas kemarin. Tapi ada Mm, satu hal yang menarik yang diberitakan juga di media beberapa hari yang lalu terjadi sidang di mana di sidang soal korupsi di prasarana kereta api di Jawa Tengah. Itu kan ada ya. seorang pejabat di Ditjen Perkeretaapian yang kemudian dia mengakui bahwa mereka itu diperintahkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, itu orang Betul. dekatnya Pak Jokowi, itu pada Pilpres 2019 untuk mengumpulkan dana, itu berapa miliar Mm, begitu, itu untuk kampanyenya Pak Jokowi. Itu baru di Kementerian Perhubungan dan di Direktorat Jenderal ya. Perkeretaapian, belum di tempat-tempat lain. Ini mudah-mudahan yang lain juga segera ngaku tuh. Iya, untuk korupsi itu kan di bidang yang lain di kereta api ini kan Mas Ersu juga disebut-sebut adik dari Ibu Iriana Betul. Jokowi, yaitu siapa namanya Wahyu Wahyu Putranto atau siapa? Saya lupa ya, tolong Wahyu Putranto bukannya nama dibetulkan. ini tuh Bukan nama ya? Ini Mas nama Ersu. kepala KSP. Wahyu Putranto. Oh, itu AM ya, AM. AM, Bu. Ayo AM Putranto kamu ya. tahu ya AM Putranto beda ya. Saya lupa namanya adik. Yang oleh terdakwa ketika itu disebutkan ini sebagai orang yang sering dikenalkan begitu ya untuk proyek-proyek dikenalkan oleh Budi Karya begitu sebagai dan disebutnya sebagai orang langitan. Jadi kenapa disebut sebagai orang langitan yaitu karena ya dia yang ada di maksudnya yang ada di atas lah begitu. Ada di Ini orang kekuasaan. yang dari atas begitu dari kekuasaan begitu. Hmm. Dan ini kan tidak diproses lebih lanjut keterangan itu, padahal itu sebagai kalau itu keluar di sidang pengadilan itu kan sebagai fakta pengadilan ya Mas Hersu. Tapi kok tidak ditelusur ke sana begitu. Kita tahu ketika itu Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Jadi memang sebetulnya banyak sekali kok clue-cluenya kenapa Pak Jokowi dinobatkan sebagai Hmm. salah satu finalis pemimpin terkorup di dunia. Karena yang disorot adalah juga peran dari Gibran dan juga Kaisang di mana mereka berbisnis dan berbisnis itu dengan orang-orang yang bermasalah, yang sebelumnya ada masalah tapi kemudian itu tereliminasi begitu ya dari masalah tersebut begitu di masa pemerintahannya Jokowi. Banyak sekali yang melaporkan tapi memang tidak diproses dengan alasan tidak ada cukup bukti. Nah, sekarang Jokowi sudah lengser begitu ya. Dan Hmm. sekarang mudah-mudahan pertemuan antara Prabowo dengan Megawati nanti akan bisa menuju ke sana lah lama-lama begitu kan. Nanti kita bahas lah gitu ya Mas Erison. Oke. Selain itu apa lagi? Tiga situ saja udah Oh, udah canggih itu Mas. banyak ya. Rocky. Mari kita mulai dari mana? Kita mulai dari usulan dari Ketua DPD Yes. Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamuddin. Hmm. Ini Ini usulannya ini Sultan Sumatera ya, bukan Sultan bukan Raja Jawa ya ini ya. betul, bukan Raja Jawa gitu ya. Jadi ini usulannya cukup mengagetkan ya, karena hal-hal seperti ini seperti penggunaan dana, misalnya dana haji untuk apa waktu itu adalah untuk infrastruktur apa dan sebagainya di masa Jokowi itu kan jelas mendapatkan penolakan begitu dan biasanya hal seperti ini akan menjadi ramai. Tapi kenapa ini dibahas lagi hal seperti ini begitu? Apalagi sebagai kalau dari namanya ini kan Sultan Najamuddin ini adalah seorang Muslim ya yang mestinya mengetahui apalagi posisinya sebagai
ketua DPD begitu. Dan tapi kalau saya melihatnya Mas Ersu, dengan posisi dia sebagai ketua DPD terpilih yang kita tahu tadinya ada apa namanya tadinya ada rivalitas begitu kan untuk menjadi pimpinan DPD begitu, dan kemudian inilah apa namanya Najamuddin ini adalah orang yang berhasil menemui Prabowo ketika itu kan dibandingkan dengan rivalnya begitu, dan ya kita bisa lihat ini mendapatkan support lah dari presiden. Nah, kalau saya melihat ada nuansa ingin balas budi atau bagaimana nih mengetahui bahwa kalau Prabowo saat ini tengah kesulitan begitu kan, pemerintah lah tengah kesulitan untuk mengakali, untuk mengutak-utik bagaimana nih supaya makan bergizi gratis itu tetap dapat berjalan selama tahun 2025, karena kabarnya Zulkifli Hasan juga mengatakan, Zulkifli Hasan sebagai salah satu menteri mengatakan bahwa dananya itu hanya cukup sampai pertengahan tahun begitu. Jadi ini kan pemerintah memang sedang pusing dan kemudian muncullah usulan ini begitu. Ya, ya, ya. Dan ini memang langsung ya ditolak mentah-mentah ya, baik PBNU maupun MUI, Muhammadiyah juga. ya MUI juga itu menolakkan, memang jelas kalau dalam soal zakat itu jelas itu ya, aturan agamanya jelas, ada 8 asnaf gitu ya, 8 orang yang jadi mustahik yang berhak menerima zakat itu kan. Dan itu jelas nggak masuk itu untuk itu, kecuali kalau makan siangnya itu untuk orang-orang miskin dan anak yatim. Nah, itu bisa masuk di situ ya, Mbak. Bisa. Tapi bagaimana memilahnya Iya. itu kan nanti negara bisa diskriminatif tuh kalau oke, yang dapat makan itu cuma anak-anak muslim karena ini dari zakat, yang lain mau diapain? Iya ya, sebetulnya yang muslim maupun tidak, asal dia masuk kategori fakir miskin, dia tetap bisa dapat begitu ya. Tapi ya bagaimana memilahnya seperti kata Mas Hersul itu begitu. Jadi memang peruntukannya bukan ke situ. Jadi apa yang dikatakan oleh apa namanya AM Putranto, yaitu sebagai ketua KSP saat ini, itu sangat-sangat jelas ya Mas Irsu, dan ini menyentil sih menurut saya. Dia mengatakan bahwa jadi enggak mengambil dana-dana itu. Jadi sebelumnya dia mengulas bahwa dana-dana itu seperti zakat itu kan ada peruntukannya tersendiri. Dia mengatakan jadi sudah betul-betul luar biasa. Jadi nggak ada yang ngambil dari zakat itu. Sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu ya kami. Dia mengatakan seperti itu. Nggak Karena gua banget mungkin lah gitu kira-kira, tapi pastinya nggak gue banget. mewakili Mungkin Pak Prabowo lah pernyataan gitu ya, kira-kira ya. betul, pernyataan ini mungkin keluar dari Anto Mukti Putranto ini barangkali karena takut dikira bahwa ini usulannya berasal dari pemerintah atau Yes. keluar dari ketua DPD, tapi atas diam-diam dia yang mengatakan, nanti pemerintah tinggal yes begitu kan. Ya kan, Ini kan karena istana sebelumnya menyatakan kan dia ada yang bahkan masih menggunakan dana pribadinya Pak Prabowo pada kemarin itu. betul. Betul, betul. Dan cara-cara seperti itu kan digunakan di masanya Jokowi dulu kan Mas Hersu, seperti misalnya DPR pasang badan terhadap sesuatu yang Dulu sebetulnya dana haji yang katanya untuk usulan. infrastruktur waktu Iya, itu yang ribut itu ya gitu ya. iya betul. Sesuatu yang sebetulnya usulan dari istana, yaitu dari Jokowi atau orang-orang di sekeliling Jokowi, circle Jokowi, tapi kemudian DPR pasang badan begitu untuk beberapa usulan begitu ya, apalagi untuk perundang-undangan, bahwa ini adalah berdasarkan usulan dari DPR, padahal itu asalnya dari istana begitu kan. Jadi sebelumnya ini Andi Mukti Putranto ini kan menjelaskan bahwa dana itu sudah ada 71 triliun begitu, dan itulah yang akan digunakan. Jadi dananya berasal dari pemerintah, bukan dari masyarakat. Sementara kalau menurut Najamuddin, ketua DPD, dia mengatakan bahwa bagaimana caranya supaya masyarakat ikut berpartisipasi. Nih, ini kan lucu sekali pernyataan itu ya, karena dari 71 triliun berasal dari APBN. Itu berasal dari mana APBN-nya? Iya berasal dari dana masyarakat, berasal dari pajak begitu. Kok kemudian dikatakan bahwa agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi? Rakyat Indonesia ini kan DNA-nya dermawan katanya, senang bergotong royong. Iya betul, itulah makanya kita membayar pajak. Pajak itu digunakan kemudian kembali untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Tapi kemudian dianggap itu adalah dana pemerintah kan, dari yang harus kalimatnya. bergotong royong itu para anggota DPD, DPR RI, pejabat-pejabat itu dulu, terus komisaris-komisaris, staf khusus yang sebenarnya nggak berhak untuk itu. Harusnya itu yang harusnya suruh gotong royong dulu, jangan rakyat dulu itu lompat. Nanti kalau mereka semua sudah menunjukkan seperti itu, benar rakyat Indonesia itu dermawan dan
nggak usah lewat itu sebenarnya udah jalan gitu ya, tetangga-tetangga kiri kanan, sanak saudara kan gitu. Kan kewajiban di kita itu kalau beramal itu kan keluarga dekat dulu yang diutamakan ya Betul, gitu. Kemudian baru tetangga kiri betul. kanan dan sebagainya gitu. Iya, iya, betul sekali. Jadi kita khawatir ini akan menimbulkan polemik di antara masyarakat dan kemudian terjadi ketidakpercayaan terhadap Badan Amil Zakat begitu nasional Ah gitu Mas, iya Hersу, bahaya atau banget tuh Basnas ya. ya kan. Terus Hmm. nanti wah jangan-jangan diam-diam disalurkan untuk itu ya begitu dan akhirnya mereka tidak menyalurkan lewat Basnas tapi menyalurkannya nggak apa-apa menyalurkan sendiri begitu dan itu memang diperbolehkan. Tapi kan ini kalau Basnas itu mereka maka akan bisa menyalurkan ke daerah-daerah terpencil gitu yang memang sangat-sangat membutuhkan. Nah, ini barangkali kalau ada pemirsa on the record yang mungkin non-muslim gitu, kemudian apa sih sebetulnya zakat itu peruntukannya gitu ya. Ini dijelaskan oleh Pak Anwar Abbas itu Wakil Ketua Umum MUI dan ini memang kalau umat muslim umumnya mereka sudah tahu begitu ya Mas Hersu bahwa yang berhak menerima dana zakat ini bukan infak dan sodakoh ya, lain lagi Beda itu beda. infak dan sodakoh itu lebih lebih longgar lah begitu ya ketentuannya. Sementara kalau untuk zakat itu hanya ada delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, mualaf ya. Amil adalah panitia zakat itu sendiri, mualaf itu adalah orang yang revert dari non-muslim agamanya menjadi Islam begitu ya. Kemudian orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri begitu dan juga ibnu sabil dan juga fi sabilillah. Ibnu Sabil ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah begitu ya, berjihad begitu. Fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Sementara Ibnu Sabil adalah orang yang tengah melakukan perjalanan Ya jauh dan musafir lah. kehabisan musafir, kehabisan biaya di tengah perjalanan seperti itu berhak mendapatkan zakat tersebut begitu. Ya, ya. Ya kalau kalau selama ini disalurkan makan bergizi gratis itu kan secara paketan Mas Irsu di Mm-mm. sekolah ini begitu kan Dan ada berapa nggak pandang kaya paket miskin itu gitu. kan. Nah, iya, tidak bisa diidentifikasi. Bahkan selama ini kan juga sudah terlihat beberapa anak misalnya, kenapa nggak dimakan? Karena saya sarapan dan mungkin sarapannya malah lebih mewah daripada yang eh, makan bergizi gratis yang hanya 10.000 tersebut, begitu. Begitu juga di beberapa tempat banyak yang apa mengeluh begitu kan Mas Hersu banyak sekali cerita mereka nggak nafsu karena rasanya kurang, mungkin bumbunya ya kurang kemudian juga ininya yang sedikit gitu dan dia tidak terbiasa memakan apa yang dihidangkan itu gitu yang artinya mereka mungkin di rumah apa orang tuanya menyediakan lauk pauk yang lebih enak yang artinya tidak masuklah dalam kategori fakir miskin tersebut gitu. Ya, ya. Ya, jadi ya ini penting memang saya kira orang seperti Pak Putranto dengan cepat menyatakan itu bahwa tidak akan menggunakan dana itu dan itu sangat memalukan. Iya memang saya bisa membayangkan itu bakal diledek habis Pak Prabowo habis itu kalau itu di Iya, apa. Kalau katakanlah ada yang betul. nggak usah dibenarkan lah ada yang misalnya Gerindra dan sebagainya menyambut itu wah ide yang bagus gitu aja pasti langsung dihajar habis itu loh. Iya, betul. Sebelum terlaksana itu udah akan habis-habisan gitu dan kemudian saya khawatir orang kemudian kan media sosial itu sering kali ini dan orang mempersepsikan bahwa itu sudah dilakukan. Itu kan lebih gawat lagi kalau terjadi seperti itu begitu. Ya. Oh, jadi selama ini dana zakat sudah digunakan apa dan sebagainya padahal masih sebatas usulan. Tapi usulannya ini juga usulan yang ah, aneh begitu ya. Yang seharusnya sebagai seorang pemimpin sudah tahulah peruntukan untuk dana zakat itu seperti apa gitu. Setidaknya ngomong-ngomong dulu lah, ngomong-ngomong dulu sebelum membuat usulan yang aneh seperti ini. Makanya sekarang ya saya rasa dari pihak istana mengatakan bahwa kalau sampai memakai dana zakat itu adalah sebuah sesuatu yang memalukan. Ya memalukan berarti usulannya juga memalukan begitu. Oke, udah ya clear ya. Mudah-mudahan nggak jadi anu lagi ya berdebat lagi karena istana sudah menyatakan seperti itu. Nah kalau yang ngomong Pak Putranto kita percaya ini berarti langsung dengan Pak Prabowo karena bagaimanapun dia dikenal cukup dekat dengan Pak Prabowo. Tapi yang ngomong Betul. KSP ya bukan juru bicara ya Mbak ya. Iya, bukan juru bicara, ini langsung KSP begitu. Eh juru bicara mungkin kita nunggu sampai seminggu atau lebih begitulah Mas Irsu kalau yang seperti ini. Apalagi harus meminta klarifikasi begitu ya tanggapan dari Ya. partai atau tanggapan dari Pak Prabowo begitu kan. Tapi juga bukan Pak Wakil KSP kan yang ngomong kan. Iya, Ya. iya bukan Kodari ini yang ngomongnya, Ya. langsung dari Ketua KSP-nya, Kepala Oke. KSP.
Mhm. Mantap. Kita pindah ke topik berikutnya soal Pak Jokowi ya, Mbak ya. Kita omongin dulu deh Ya, itu kita atau kita mana dulu? omongin ini dulu Mas Irsu yang ada hubungannya nih, ada Apa tuh? hubungannya dengan Yang Cina apa tadi namanya tuh. yang warga negara Cina itu Oke, oke, begitu. oke. Biar Iya, nyambung ya, kalau ngalirnya enak gitu ya. iya, nyambung ini ke itu tadi. Jadi Hmm, kalau seandainya memang negara ini merasa masih kekurangan dana begitu kan, hmm. dan dulu pernah dikatakan hal-hal seperti ini begitu ketika saat kampanye Pilpres dikatakan kan ditanyakan waktu itu dana makan siang gratis ketika itu namanya kan itu. Dan kemudian dananya itu bisa sekitar waktu itu masih 20.000 bahkan sampai 25.000 sampai susu, buah-buahan, apa dan sebagainya itu semuanya ada karena dananya memang ada katanya. Berasal dari mana? Yaitu berasal dari apa dana yang berhasil diselamatkan gitu. Dia baik dari pengadilan, oleh KPK, apa dan sebagainya begitu kan? Pajak-pajak kayak pajak-pajak Dari ekstraktif betul industri ya. betul Dan pajak-pajak yang selama ini belum berhasil ditarik terus tambang, kemudian ya, sawit, apa itu kan banyak tunggakan banget ya, Bu, ya. iya Ya. piutang-piutang yang ada di luar itu kemudian ditarik begitu ya memang kalau berhasil menarik itu begitu kenyataannya kan sulit kenapa sulit karena banyak orang yang bermain di luar yang Hmm, menarik pun minta berapa persen misalnya seperti hmm, itu ini kan sulit lah di Indonesia ini hmm. pekerjaan besar dari tim Pak Prabowo begitu ya dan kemudian yang terjadi belakangan ini yang mengagetkan lagi selain dari apa vonis pengadilan terhadap Harvey Muiz apa dan sebagainya ini adalah vonis dari Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengabulkan permohonan banding terdakwa namanya Yu Hao usia 49 tahun ini adalah warga negara Cina Mas Ersu sebelumnya dia sudah disidang di pengadilan negerinya dan kemudian banding ini dalam kasus penambangan tanpa izin di Hmm. Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat apa yang ditambang yaitu emas yang kalau saya lihat kronologinya, sebelumnya alasannya adalah mereka ini tim yang ketuanya adalah si Yuhao ini adalah beberapa anggotanya beberapa orang warga negara Cina semuanya warga negara asing ya. Mereka alasannya melakukan pemeliharaan. Saya tidak tahu apakah ini memang dibayar atau bagaimana, tapi alasannya melakukan pemeliharaan terhadap tambang tersebut begitu kan. Untuk Tambang apa yang masih dipelihara tambangnya dan baik bener orang Cina ini memelihara tambang di Indonesia. iya, iya. Jadi tambang tersebut sebetulnya masih aktif gitu ya. Tapi kemudian ternyata dalam melakukan pekerjaannya mereka juga melakukan aktivitas penambangan ilegal. Dan ini luar biasa sekali Mas Yersu karena di Tengarai mereka itu berhasil menggasak 774 kilogram emas dalam jangka waktu beberapa bulan saja yaitu dari sekitar bulan apa ya pokoknya di dalam tahun 2024 begitu. Jadi hanya beberapa bulan saja berhasil 774 kilogram emas itu kemudian mereka ambil. Tapi kok di dalam pengadilan tersebut di Pengadilan Tinggi Pontianak menurut hakimnya itu tidak terbukti begitu Mas Hersu. Jadi tidak terbukti bahwa mereka melakukan aktivitas tersebut dan mereka mengambil emas tersebut. Padahal kalau kita melihat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yaitu ESDM memperkirakan kerugian negara akibat penambangan ilegal tersebut mencapai 1 triliun 20 miliar, jadi 1,02 triliun begitu, yang berasal dari hilangnya cadangan emas tersebut yaitu sebesar 774,27 kilogram dan perak sebesar 937,7 kilogram. Ini kan luar biasa dari Mungkin SDM sudah dia menyatakan berlaku seperti sopan itu. dan masih punya tanggungan, Mbak. Jangan-jangan ini ya. Baik di Cina sana Mas Resul. Iya, betul. Jadi masih punya keluarga yang harus ditanggung, mereka kepala keluarga yang menyeberang jauh ke Indonesia, kemudian mereka harus apa bertanggung jawab terhadap Iya, keluarganya dan selama musafir di juga dalam ini. pengadilan. Iya, di pengadilan mereka berlaku sopan, iya iya Mm-mm. iya yang mulia apa dan sebagainya begitu ya. Jadi ini apa ya Mas Yersu memberikan rasa ketidakadilan yang sangat ya seperti ini. Dan kemudian tentu saja dari kejaksaan yaitu Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ketapang, Panteri Fai Sinambela namanya, eh, dia mengatakan bahwa memastikan bahwa jaksa akan melakukan kasasi begitu. Ya harus, kalau tidak ini kebangetan begitu ya. Iya, dan Dan itu semoga, cengkal si anunya, si Cina ini. ya betul, betul. Ini luar biasa banget ya. Ini kalau itu tadi netizen sudah, kalau saya lihat sih di media sosial ini netizen terheran-heran dan juga apa?
ya heran, ya kaget, ya kemudian mengutuk, mengutuk, kecewa, marah begitu. Dan mereka mengatakan ini kalau di negaranya sendiri pasti mereka itu sudah digantung, pasti mereka sudah mendapatkan hukuman yang sangat berat. Tapi di negara orang kok masih seperti ini begitu. Ini kalau negara warga negara Indonesia misalnya melakukannya di Cina pun pasti akan mendapatkan Oh, hukuman dihajar yang sangat habis berat. ini. Habis ini, karena di Cina kan hukuman yang hal yang seperti ini itu sangat ketat begitu. Tapi sekalinya ini di Indonesia malah yang kejadiannya seperti ini. Ya Kalau hilang deh kalau saya harusnya ini. malah kebalik ya, saya sering mikirnya, Mbak. Yang saya mikir Hmm, itu para hakim-hakimnya itu loh gitu ya. Kok ya, betul. kok mereka ini apa apa mereka nggak pernah baca koran gitu, nggak pernah nonton TV gitu, terus tahu bahwa Nggak ada ada kolekannya takutnya Mas Ersu. apa? Nggak ada takut-takutnya. Iya, iya, ya ketutup ya, mata hatinya itu udah ketutup betul ya, atau telinganya itu yang Mhm. makanya telinganya dibuta, ditulikan, matanya dibutakan gitu, dan tetap aja mereka berani melakukan langkah-langkah semacam ini kan nggak masuk akal sekali kan Mhm. yang mereka lakukan itu, gitu. Mungkin kalau masih Mhm. divonis ringan, itu pun bikin geger orang masih percaya, tapi kalau divonis Iya. bebas itu kan jadi ajaib banget gitu. Mm-mm, iya, luar biasa sekali. Ini saya bacakan ya, salah satunya mungkin siapa sih ini harus diketahui majelis hakim yang sebetulnya sangat-sangat transparan ya. Salah satunya saya baca ini di Kompas. Di situ ditulis dalam dokumen petikan putusan sidang, putusan pidana yang diterima Ketua Majelis Hakim Isnurul S. Arif, namanya Ketua Majelis Hakimnya adalah Isnurul S. Arif, menyatakan bahwa permintaan banding Yu Hao diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang yang dijatuhkan pada 10 Oktober 2024. Luar biasa Ya, sekali. ya kan kalau banding ini kan nggak terbuka ya, persidangannya tidak seperti di tingkat pertama, itu hanya ada rapat-rapat Ya, di majelis hakim saja, jadi tertutup itu persidangan. ya, betul, betul sekali. Ya, kita harus kawal ini terus nanti pada proses bandingnya, pada Yes. proses kasasinya. Kasasinya dong ya, sekarang setelah banding mereka Ya, masih maju ke mahkamah. kasasi. Hati-hati di Mahkamah Agung juga harus dijagain. Walaupun Hmm, tidak Zarof Richardnya itu sudah ditangkap, tapi kan masih banyak Zarof Richard lain yang di sana kan, Mbak. iya, betul. Ini apalagi Mahkamah Agung itu parah sekali ya, yang dikatakan apa untuk LHKPN saja mereka sudah korupsi begitu kan, korupsi informasi atau korupsi data, di mana 50% lebih itu LHKPN yang dikatakan oleh KPK Itu itu bukan tidak hanya benar sekedar gitu. korupsi data, Mbak. Itu pasti juga Hmm, bagian dari korupsi karena dia menyembunyikan. Wah, susah menyembunyikan. banget ngomongnya, menyengsarakan. Menyembunyikan hasil korupsinya kan di situ tuh. Betul. Karena mereka pasti tahu kalau mereka laporkan semua kok nggak sesuai dengan profil dia kan, langsung dicurigai Iya. kira-kira gitu. Mhm, mhm. Ya, Iya, iya, betul. oke. Oke. Yuk kita ngomongin Oke. yang terakhir yuk. Yang ini favoritnya Mbak Iya. Mbak Agi, Pak. Dan favoritnya juga viewer dari Off Mhm, the Record ya, Pak mhm. Mulyono. Pak Mulyono. Jadi Pak Mulyono Iya. kemarin begitu ya, ini menemui Sultan Hamengkubuwono ke Nah, 10 begitu. ini gimana nih statusnya, kan dia udah bukan Raja Jawa lagi, apa Pak Mulyononya kan yang Raja Jawa betul sekarang Sultan. Dia harus jalan melaku Tapi dodok apa enggak ke kalau istananya. raja, raja itu berlaku sampai kemudian dia nanti wafat loh Mas Hersu Iya, iya makanya biasanya, itu. gitu kan? Hmm. Jadi ini adalah kalau netizen menyebutnya sebagai raja Jawa palsu menemui raja yang sebenarnya. Kacau, kacau betul ini. Ini pasowanan lah ini ya istilahnya ya gitu ya Mbak. Ya sowan gitu ya. Iya, jadi sowan dan pembicaraannya berlangsung cukup lama ya, karena ada yang media yang menyebutkan 1,5 jam, tapi ada mengatakan hampir 2 jam ya. Artinya Hmm. kita taruhlah patokan 1,5 jam ini dan pertemuannya secara tertutup empat mata begitu, dan dikatakan bahwa setelah selesai Jokowi itu tidak pulang begitu saja, begitu langsung masuk ke mobilnya dan tidak ada wawancara sama sekali dengan media. Sementara kalau Sri Sultan itu menyebutkan bahwa ya ini kan pertemuan tertutup, ini secara pribadi, jadi tidak bisa apa namanya, tidak bisa diungkapkan apa saja isinya. Tapi dia mengatakan ya ini hanya silaturahmi saja. Dia mengatakan seperti itu. Ketika didesak apakah ini ada membicarakan soal politik, ya dia mengatakan bahwa ini soal geopolitik begitu ya, soal ekonomi apa dan sebagainya. Tapi kita tahu lah Sri Sultan ini kan tidak akan mendowngrade atau tidak akan Iya. apa namanya, mengungkap sesuatu yang sangat Dan rahasia yang dan kemudian akan geopolitik membuat Pak Jokowi nggak mungkin ngomongin geopolitik. Sudah iya kita bisa ngapain ngomongin pastikan geopolitik ya. begitu.
Paling Udah kalau pasti nggak geopolitik mungkin. ya ngomongin soal kebakaran besar di Amerika dan dampaknya itu kalau itu Atau secara umum Gaza juga ya, tahu apa begitu kan Mas Hersey. perundingan Gaza, apa senjata-senjata permanen yang sekarang sudah berlangsung itu juga kabar bagus. Itu nggak mungkin Pak Jokowi membahas soal itu dengan Sri Sultan. Yang kemudian disorot adalah tiba-tiba Jokowi menemui Sri Sultan, begitu Raja Jawa yang sebenarnya ketika memang sudah sangat ramai begitu, di mana Muzani, Sekjen dari Gerindra Ahmad Muzani mengakui bahwa dia adalah yang apa namanya diutus oleh Prabowo untuk bertemu dengan Megawati gitu. Sebelumnya karena siapa ya utusannya dari ini dulu, apa kalau dari PDIP ada Ahmad Basarah begitu kan ya, ada Said Abdullah begitu. Sementara dari pihak Gerindra gitu siapa gitu kan berganti-ganti. Tapi Muzani saat ini sebenarnya yang sudah lebih sangat sering nama jelas. Muzani ya. Iya, tapi saat ini sudah sangat jelas bahwa ini adalah sekjennya sendiri begitu dan kita juga tahu dia adalah ketua MPR begitu kan Mas Heru. Jadi posisinya memang sangat-sangat apa ya sangat posisinya sangat tinggi begitu. Dan dia menemui Megawati mengatakan bahwa pertemuan itu pasti akan segera terjadi. Bahkan diinginkan pada bulan ini juga. Ini tinggal menunggu keputusan dari PDIP mengenai soal tempatnya apa dan sebagainya dia tidak mau mengungkapkan tapi sepertinya memang sudah dibahas soal itu juga begitu. Dan dari pihak PDIP pun juga apa menyatakan bahwa mereka sangat apa mengapresiasi, mereka gembira ini tinggal keputusan dari Ibu Megawati Mm-mm. kapan itu akan segera dilaksanakan. Dan kita Ya, tahu Megawati pada saat pidato ulang tahun PDIP ya, kemarin sangat-sangat jelas begitu ya. kan Mas Heru. Mm. Hmm, Oh, sinyal bahwa dia nggak musuhan dan masih terus kalau betul. berkomunikasi dan dia sebut strategi politik dan sebagainya. Dan saya kira ini tuh pertanyaan saya gitu, kalau kemudian Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati, Pak Jokowinya dikemanain? Kan kita tahu kan selama ini yang menjadi ganjalannya kan Pak Jokowi gitu loh Mbak Kaki. Iya, betul. Jadi kan dalam hal ini itulah kenapa mungkin Jokowi perlu perlu pegangan tangan, perlu sandaran lagi begitu ya. Apalagi kita tahu sikap dari Prabowo terakhir bertemu adalah ketika acara mantu Pak Akbar Tanjung begitu kan. Tapi kan itu kan bukan pertemuan resmi yang artinya ya pertemuan saja begitu. Sebelumnya juga kita tahu Jokowi pernah datang ke Kertanegara menemui Prabowo. Tapi di mana posisi Prabowo yang menemui Jokowi itu kan sudah berlangsung cukup lama Mas Hersu. Mm-mm. Dan ketika itu orang mengatakan, kita tunggu. Apakah dalam 100 hari ini Prabowo kembali menemui Jokowi di Solo? Yang artinya dia berada pada posisi yang membutuhkan kan kalau dia Mm, mm, menemui mm. gitu. Dia Akhir datang bulan ke ini kan sana. ya 100 harinya ya Mbak ya. Iya, akhir bulan ini adalah 100 harinya dan apakah akan ada Prabowo itu datang ke Solo begitu Mm. Ya. dan kita lihat apakah ada isu-isu reshuffle misalnya seperti itu begitu ya. Karena orang semua menduga bahwa dengan komposisi kabinet yang seperti ini banyak sekali protes terhadap menteri ini, terhadap menteri itu, apalagi terhadap utusan khusus apa dan sebagainya yang belum-belum sudah ribut gitu ya, utusan khusus soal apa namanya Raffi Ahmad ini kan namanya terus dibahas begitu Mas Hersu. Ini sebenarnya ngerti nggak sih kedudukannya, ngerti nggak fungsinya dia begitu. Dia kan digaji oleh rakyat gitu. Walaupun gaji itu mungkin bagi dia tidak seberapa, tapi kan Oh, posisinya, fasilitas-fasilitas privilege-nya yang penting. iya, Gaji dia kecil. posisinya secara kebijakan gitu orang akan memandang tinggi begitu kan. Ya, Nah, inilah yang kemudian pasti berhubungan dengan ya. dari PDIP tidak akan masuk ke dalam kabinet tentu saja. Mm, Mereka pun mm. sudah jelas mengatakan itu. Tapi dengan kedekatan, nah, artinya akan ada jalur khusus nih Yes. antara Megawati dengan Prabowo dan bisa jadi itu akan mempengaruhi kabinet juga begitu. Oke. Oke, kita tunggu Mbak Agi. Kita mohon pamit. Sampai ketemu lagi. Saya Harus Benarif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda tetap. Salam akal waras dan akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.